Perkenalkan, nama saya Firly Siti Nur Latifah. Saya Hanifah Absarini. Kami dari Fakultas Teknologi dan Informatika, Program Studi Teknik Informatika Universitas Aisyah Pringsewu. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Fitra Endi Fernandes, PD MPD. Nah, materi yang akan kami bahas ialah tentang ketahanan nasional. Daripada kalian penasaran, yuk simak videonya. Jadi, ketahanan nasional adalah keuletan, keterampilan, ketangguhan suatu bangsa dan kemampuan mengembangkan suatu potensi untuk menghadapi ancaman yang datang. Nah, ancamannya bisa datang secara langsung dan tidak langsung, atau juga bisa dari luar dan dari dalam. Jadi, bisa diibaratkan negara kita itu dilindungi oleh sebuah dinding. Kemudian banyak sekali yang ingin merobohkan dinding itu. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat berkewajiban untuk mempertahankannya. Adapun salah satu contoh penyerangan secara langsung, seperti Belanda datang ke Indonesia, yang mana ingin mendapatkan sumber daya alamnya. Jadi, mereka ini adalah tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan bagi keutuhan negara. Lalu, apa aja sih yang diserang? Yang diserang itu ada integritas atau kewibawaan, identitas negara, kelangsungan hidup, bangsa, dan perjuangan mencapai tujuan nasional. Untuk mempertahankan dinding itu, kita harus mempunyai kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dari segala macam ancaman yang ada. Tapi, apa aja ya ancamannya? Yang pertama ada ancaman dari unsur Trigatra, yaitu lokasi dan posisi geografis, keadaan dan kekayaan alam, dan satu lagi, kemampuan penduduk. Terus yang kedua, ada ancaman dari unsur Pancagatra, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam atau pertahanan dan keamanan. Kalian tahu nggak gimana cara menghadapi ancaman itu? Aku tahu nih bagaimana caranya menghadapi ancaman-ancaman itu. Biasanya disebut dengan keperwujudan aspek alamnya, Trigatra. Yang pertama, kalau misalkan ada lokasi geografis kita terancam, apa yang kita lakukan? Yap, benar sekali, yaitu peningkatan potensi kealaman laut, udara, dan darat. Kemudian, kalian sadar nggak sih kalau negara kita itu kaya akan sumber daya alam? Contohnya aja emas, minyak, dan lain-lain. Jangan sampai yang mengeksplorasi sumber daya alam kita orang asing, sehingga perlu ditanamkan kesadaran nasional untuk memanfaatkan kekayaan alam. Yang ketiga, itu dari aspek kemampuan penduduk, yang dengan cara peningkatan dan pemerataan pendidikan di Indonesia. Di luar sana, banyak sekali teman-teman kita yang tinggalnya di pelosok daerah tapi nggak bisa sekolah dikarenakan keterbatasan tenaga pengajar atau akses jalan yang tidak memungkinkan untuk mereka lewati. Nah, tadi kan udah dibahas dari aspek alamiah atau Trigatra. Terus sekarang yang kedua ada dari aspek sosial atau Pancagatra. Jadi yang pertama itu ada aspek ideologi, dengan cara menjadikan Pancasila sebagai landasan untuk berbangsa dan bernegara. Pancasila juga sebagai sumber aspirasi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, secara politik. Di Indonesia ini kan menganut sistem pemerintahan demokrasi tuh, yang mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Oleh karena itu, harus ada keseimbangan antara rakyat dan pemerintah. Yang ketiga, secara aspek ekonomi, yaitu dengan cara kita harus lebih terbuka lagi dengan perekonomian dunia. Dan yang keempat, secara sosial budaya, yaitu dengan cara mempertahankan tradisi-tradisi yang ada. Jangan sampai tradisi kita luntur karena budaya dari luar. Yang terakhir, yaitu pertahanan dan keamanan. Tidak hanya TNI dan Polri saja loh yang menjaga keamanan negara kita, tetapi kita, masyarakat, juga berkewajiban untuk menjaganya. Jadi itulah tadi penjelasan mengenai materi ketahanan nasional yang kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum